sebelum Hana meninggal dunia itu kan sempat FTV terakhir ya, syuting barengan Randy Kusdiana. Nah setelah seminggu itu pulang syuting tuh badannya mulai ngedrop. Ternyata yang dia mengeluh sama sesama pemain, dadanya sakit, tangan gemeteran. Nah udah gitu pulang dari syuting, istirahat sebentar 2 hari, kemudian dia udah mulai gelisah di rumah gitu, diem aja, nggak banyak bicara gitu kan. Terus saya tanya, Hana kenapa? Nggak ada, ya pokoknya nggak seperti biasanya aja, diem gitu. Terus cuman dia agak-agak batuk sedikit kan. Sudah ke-4 hari saya bawa ke dokter, ternyata kan agak ada panas, tapi nggak ada perubahan juga. Pas kemarin itu sebelum ke dokter itu siang, tangannya tuh udah mulai membiru, udah gemeteran. Kan mama takut juga ya. Saya bawa ke dokter, ke PMI Bogor, diperiksa hasil lab semuanya, ternyata Hana sakit, ada flek di paru-parunya. Oh enggak, bukan penyakit bawaan itu. Iya. Memang pas diagnosa dokter itu? Iya, dari hasil labnya itu seperti itu gitu. Ya, gagal nafas ya, gagal gitu. nafas, jadi sempat berhenti, terus dicoba lagi, terus setiap 10 menit begitu gitu. Terus dokter kan bilang, oh ini sepertinya anak ibu gagal nafas gitu. Mungkin karena bukan kecapean sih, karena dia kalau sakit tuh suka nahan sendiri gitu. Terus dia jarang ngomong ya, kalau ke orang tua tuh nggak pernah dia ngebilangin bahwa saya sakit, mengeluh, nggak ada itu. Dan saya pun tahu dari teman mainnya Mami Sherly ya, yang terakhir syuting kemarin itu, Hana sempat ngeluh mam ke saya, dadanya berdebar, tangannya gemeteran begitu. Makanya saya kaget ada WA seperti itu. Berarti selama ini dia nahan gitu. Jam 9 malam di rumah sakit PMI Bogor. Jam 11 siang kita udah benar-benar urgent banget, Hana saya bawa ke rumah sakit. Gemeteran aja, ini tangannya udah mulai membiru, panik kita kan, udah pucet, ngomong nafasnya udah gini gitu, susah gitu, untuk berbicara aja susah gitu. Sangat terima kasih sekali ada orang yang simpati sama cucu saya kan. Tapi sampai saat ini insya Allah kami sanggup membesarkan segala itu kan ganti anak saya si Bibi. Kami akan mengasuh sampai dia dewasa. Insya Allah sampai mau kami menjemput, galak akan sama kami. Semuanya seandainya ada peninggalan mami papinya, itu akan kita tabungin buat masa depan segala. Tinggal pemulihan setelah operasi di pelipisnya, itu 3 jahitan, nanti tinggal pemulihan aja. Kita doakan aja sama-sama untuk Bibi Gala ya, diurus bersama ya, diurus bersama. Saya sih juga kepingin juga kalau misalnya memang ini diurus semuanya sama saya juga boleh ya, karena saya juga nggak punya anak laki ya, saya punya cucu laki-laki. Senang juga kalau misalnya memang saya merawat, tapi kan mungkin dari pihak keluarga Bibi juga pingin gitu kan ya, mungkin kita bagi-bagi waktu aja untuk Gala nanti gimana, mungkin seminggu di sini atau seminggu di saya gitu, gampang lah kalau itu nanti teknisnya kita bicarakan. Usianya kan memang belum 2 tahun ya. Nah pada anak-anak yang usianya belum 2 tahun itu biasanya memang secara kognitif kan belum berkembang sempurna, jadi mereka pun juga masih belum bisa memaknai suatu hal dengan nyata, dengan persepsi yang objektif tuh seperti apa gitu. Yang jelas kalau terlihat dari ekspresi tadi sih dia sudah terlihat lebih tenang, dia sudah bisa terlihat lebih merasa aman dibandingkan ekspresi sebelumnya. Dan ketika dia ketemu sama teman-teman ataupun orang-orang yang dia kenal, itu pun juga bisa membantu pemulihan dia. Amr itu ngobrol Amr tuh ngobrol terakhir sama Alvin panjang itu sekitar 5-6 hari sebelum wafat. Amr pesan titip mama, itu aja Bang Alvin coba lebih, kan Amr kan tinggal sama mama ya, Bang Alvin kan saya beda rumah. Bang Alvin lebih sering ke mama, terus jagain mama,
begini gitu. Nggak tahu tiba-tiba ngomong gitu aja, ngobrol panjang. Mama tuh sekarang kan udah nggak ada Abi jadi sama kita. Tiba-tiba ngomong gitu, iya Mar, insya Allah. Lu tahu sendiri kan, gue sekarang tinggalnya kadang di rumah istri kan agak jauh dari sini. Kadang ini lebih sering di rumah istri malah sekarang. Jadi kalau sempat kesini kita sempatkan kesini ke rumah gitu. Tapi Amer itu 2 minggu 3 minggu sebelum wafat udah beliin rumah. Dia nggak bilang. Udah beli rumah. Namanya nama Zira lagi. Nama Zira, udah beliin rumah. Udah Dan beli itu rumah. memang ada hikmahnya batinnya ya. Iya. Kayak emang udah feeling gitu. Kita semua nggak tahu, dia niatnya emang buat kejutan gitu. Ya kita saling nguatin lah, karena saya juga rapuh sekarang, jujur aja, terpukul sekali. Gitu, terpukul karena wafatnya Amr dadakan itu sih yang bikin saya terpukul. Jadi nggak ada persiapan yang ini gitu. Juga niat program-program Amr kita terusin ya, suka bagi-bagi ke janda, ke yatim, luar biasa. Amr itu kepakaannya luar biasa sih. Emang Lauranya lagi kondisinya sakit, maksudnya badannya tuh ya nggak bisa jalan gitu kan. Tapi kalau dia bilang nggak ada sakit, maksudnya nggak ada kayak panas gitu apa, nggak ada gitu, biasa aja. Terus ngobrol-ngobrol malah lamaan ngobrolnya daripada bikin podcast. Kita tuh terharu sekali, maksudnya gimana ya, ini anak masih muda, terus dia mengalami kejadian yang siapa yang mau kayak gitu kejadiannya, apalagi ibunya itu kan pasti ya dia berusaha kuat aja untuk supaya anaknya nggak sedih. Dan masa depannya dia tuh kan ibaratnya tiba-tiba dalam satu malam ya gimana ya, ngerti nggak sih? Gitu langsung bangun, loh kok gue udah begini gitu. Tapi dia berusaha untuk sembuh, ngobrol sama gue. Ada tuh gue mainin kakinya, gue bilang ini masih kerasa nggak? Masih kak? Kalau ini kerasa. Kalau gue cubit gini kerasa nggak? Kerasa. Berarti masih bisa sembuh ini Laura. Iya kak? Iya, karena sarafnya itu masih terasa, berarti chance 50% ada. Oh gitu, berarti kita bisa keliling Indonesia? Oh bisa. Bener nggak? Bener, kalau lu sembuh kita keliling Indonesia. Gua temenin. Sama Ciolif? Iya. Oh, aku taunya tuh tadi pas jam 10-an ya. Pas aku lagi ada acara, lagi live. Terus live itu dikasih tahu kalau Laura sudah berpulang. Nah itu shock tuh, gue langsung hah gitu. Terus karena masih live, muka gue kerekam tuh shocknya kan. Jadi ambil lah sama orang, ditaruh di TikTok tuh rame tuh. Nah itu tuh awalnya semalam itu dia ke tempatku. Dia sebenarnya udah janjiannya itu udah lama, sekitar 9 hari yang lalu. Tapi dia bilang, kak aku mesti kesini dulu. Gue bilang nggak apa-apa, santai aja. Gue bilang yang penting lu jaga kesehatan lah. Gue bilang nanti, tapi aku mesti ke tempat kakak gitu. Gue bilang lu nggak kesini nggak apa-apa sih. Gue bilang santai aja. Sedih ya gimana ya, perasaan gue ya mau dibilang hancur hari ini, sedih hancur. Iya, gue tuh tadi lagi syuting. Gue suruh break kliennya, gue bilang boleh nggak kita lanjutin nanti. Oh iya mas, kita ngerti. Gue bingung nih, gue nggak ada hubungan keluarga tapi kok gue sedih. Gue bilang ada anak ini, gue dengar berita gitu, makanya gue sempetin kesini karena gue ya mungkin pengen nunjukin sedih gue ke keluarganya atau gimana gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.